Oke guys, kali ini kita akan mengomentari berita ya, akan bahas tentang cara mengenali gejala keracunan dan bagaimana cara menanganinya. Nah, untuk mengetahui konteksnya, mari kita bersama simak beritanya. Kita mulai videonya. Dalam sepekan terakhir, ratusan anak mengalami keracunan makanan usai menyantap MBG di sekolah. Dan untuk mengetahui ciri-ciri keracunan makanan dan bagaimana sebenarnya pertolongan pertama pada saat keracunan terjadi, langsung saja kita tergabung dengan Profesor Dr. Rismala Dewi, spesialis anak subspesialis emergency dan terapi intensif anak konsultan. Selamat siang Dr. Dewi, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, alhamdulillah baik Baik, pada salam pagi hari sehat ini. Dr. Dewi. Langsung saja kita ke tema utama kami hari ini. Dokter, apa saja gejala awal yang umumnya muncul ketika anak-anak ini mengalami keracunan makanan? Ya, keracunan makanan memang bisa saja terjadi pada anak-anak ya. Akan terlihat anak itu mengalami keracunan atau tidak biasanya dalam satu populasi ada beberapa ya. Jadi seperti mungkin contohnya beberapa yang terjadi di Indonesia itu salah satu contoh dari keracunan makanan. Umumnya karena itu melalui saluran cerna, tentu saja gejala-gejala saluran cerna yang muncul ya, seperti mual, muntah, diare, nyeri perut, gitu ya, bisa sampai pusing, sampai yang mungkin berat ya, dehidrasi dan sampai mengalami gangguan kardiovaskuler seperti itu. Ya, jadi masalahnya kalau masalah makanan berarti pencernaan. Nah, kalau misalnya di pencernaan berarti masalah yang akan timbul itu kemungkinan ada di pencernaan juga. Dari kan udah disebutkan dari sakit perut, diare, muntah-muntah itu kan semuanya berhubungan dengan pencernaan. Jadi disesuaikan dengan masalahnya. Kalau misalnya masalah pernafasan berarti mungkin di hidungnya, di paru-paru dan sebagainya. Kalau masalah di makanannya berarti di pencernaannya juga ada yang bermasalah gitu ya. Jadi mentah dari makanannya sehingga makanan tadi itu bisa bereaksi kepada tubuhnya, entah itu dari diare atau mungkin sampai mual-mual ataupun muntah-muntah gitu ya. Jadi disesuaikan dengan klasifikasi penyakitnya. Kalau dia pencernaan berarti kemungkinan besar yang akan timbul masalahnya adalah dari pencernaan juga gitu. Baik dokter, bagaimana sebenarnya langkah-langkah pertolongan pertama saat anak-anak ini ada gejala keracunan makanan yang bisa dilakukan oleh orang tua murid dan guru? Ya, gejalanya tadi ya, ada salah satunya dehidrasi, kehilangan cairan ya, karena asupan tidak bisa masuk, anaknya itu mual dan muntah, sehingga yang kita takutkan adalah dehidrasi ya, kekurangan cairan. Sehingga langkah-langkah apa yang bisa dilakukan oleh orang tua sementara ya, sebelum anaknya dibawa ke fasilitas kesehatan. Contohnya adalah karena dia dehidrasi, kita berikan cairan untuk merehidrasi ya. Cairan-cairan seperti apa? Mungkin kalau ada di rumah cairan oralit gitu, itu lebih baik karena biasanya memang yang keluar adalah elektrolit. Paling tidak anak itu diberi cairan oralit itu yang mudah didapatkan di rumah ya, itu yang paling mudah, dan kita bisa berikan sedikit-sedikit karena tadi anaknya kan biasanya mual muntah pasti nggak mau, tetapi kita usahakan dengan memberikan sedikit-sedikit sehingga dehidrasinya bisa berkurang. Kalaupun akhirnya sampai dehidrasinya tingkatnya berat, memang harus dibawa ke fasilitas kesehatan untuk diberikan melalui cairan infus seperti itu. Ya, Baik. jadi itu ketika penyakitnya ke pencernaan itu untuk penyerapan cairan ya itu sangat-sangat krusial, itu juga terhambat. Jadi orang tuh jadi malas minum kalau lagi mual-mual karena ketika minum kan dikeluarkan lagi gitu. Jadi terus ada yang kena diare juga. Diare itu kan ada cairan juga yang harusnya bisa diserap gitu dari kotoran itu sehingga dikeluarkan juga, ada cairan yang keluar lagi. Jadi keluar melalui mulut, ada yang keluar melalui dubur. Nah, ketika semuanya keluar, nggak ada yang masuk, tubuh tuh jadi kekurangan cairan. Nah, maka dari itu harus disediakan tadi ya cairan oralit atau cairan yang memiliki elektrolit. Entah itu tadi dengan tambahkan garam ataupun gula untuk setidaknya memberikan energi bagi tubuh. Jadi selain menyediakan air juga ya untuk kebutuhan tubuh sama memberikan energi yang cukup. Entah itu tadi dengan gula, garam dan air
ya supaya anaknya juga bisa dipertahankan kesehatannya. Karena kalau misalnya benar nggak mau minum, itu dampaknya bisa lebih parah daripada sebelumnya. Jadi udah mah sakit mual-mual keluar semua kan itu dari mulut, dan di area juga itu keluar dari dubur juga ya cairannya, sehingga nggak ada asupan tuh ya ke dalamnya, sehingga ya anaknya jadi sakit. Oh, tubuhnya butuh air tapi nggak ada air yang masuk, tapi airnya malah keluar semua. Ya, jadi harus disediakan minuman atau cairan yang bisa mencukupi air tersebut. Ya dengan apa ya tadi yang oralit, sama kalau misalnya benar-benar parah ya udah dehidrasi parah, maka harus pakai infus. Jadi udah nggak bisa pakai sistem pencernaannya lagi, harus disuntikan langsung ke peredaran darah. Ya, infus itu kan cairan yang memiliki ini ya elektrolit juga. Dia ada komposisinya itu dari ada garamnya, ada cairannya, itu langsung disuntikan ke dalam tubuh karena tubuh tidak mampu lagi menyerap menggunakan organ-organ pencernaan. Ya, jadi harus disuntikan langsung ke peredaran darah. Dokter, tentunya setelah kita makan makanan yang keracunan ini, seberapa cepat begitu ya gejala Oh iya keracunannya nih biasanya reaksinya nih muncul ya. setelah anak-anak mengonsumsi makanan yang terkontaminasi? Ya, memang berbeda-beda gejala yang Nah muncul ya ya. tuh Tetapi bervariasi. mungkin bisa mulai dari hitungannya jam gitu sampai beberapa jam, mungkin juga bisa sampai hari ya, tergantung dari eh, penyerapan dari racun atau keracunan makanan tersebut ya. Jadi bisa yang waktunya cepat kalau memang kebetulan ya racunnya atau toksinnya itu cukup banyak sehingga gejala yang muncul akan lebih Langsung cepat. bereaksi. Tetapi kalau ternyata sedikit, mungkin gejalanya bisa beberapa jam kemudian Ya lebih atau lama. sampai mungkin hari berikutnya seperti itu. Ya, jadi tergantung dari infeksi ataupun kerusakan dari makanannya. Kalau misalnya udah sampai sangat rusak, udah sangat beracun, itu mungkin reaksinya cepat gitu. Dalam hitungan jam udah langsung ada reaksi, misalnya mual-mual, muntah-muntah dan pusing gitu kan. Misalnya kayak gitu. Kalau misalnya yang apa ya, ringan-ringan mungkin bisa lebih lama lagi, mungkin bisa 6 jam setelah makan baru bisa kerasa tuh wah sakit nih gitu. Atau mungkin dari anaknya juga ya, imunitas anaknya itu kan berbeda-beda, ada yang kuat nih makan makanan seperti itu sehingga ketika masuk ke dalam lambung ya asam lambungnya itu bisa benar-benar bisa membunuh bakteri-bakteri yang ada, sehingga gejalanya itu nggak tampak ataupun dia nggak sakit sama sekali gitu, karena sistem imunnya bisa menangani ya dari makanan tersebut. Tapi kan ada juga yang rentan itu, misalnya habis makan oh langsung tiba-tiba sakit, sakitnya nggak ringan tapi langsung ke yang parah gitu. Jadi tergantung dari anak-anaknya dan dari masalah makanannya juga, apakah makanan dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan yang sangat buruk udah nggak layak untuk dikonsumsi ya. Jadi ada beberapa faktor gitu sehingga ada variasi, apakah setelah dimakan itu langsung bereaksi ataupun nunggu waktu dulu untuk adanya reaksi ya. Jadi tergantung dari makanan yang disajikan sama kondisi imun anaknya ya, ataupun dalam pencernaannya lah gitu, variasinya di situ berarti. Hari berikutnya mungkin sekitar berapa jam sampai 24 jam begitu ya. Jadi sudah harus dilihat apakah ini kondisi anaknya masih sehat atau sudah ada gejala-gejala awal seperti itu ya dokter. Baik dokter, Iya, kalau misalnya betul. kita lihat mungkin kita harus kasih tahu anak kita juga makanan seperti apa yang bisa dikategorikan ini ada kemungkinan potensi keracunan makanan. Ya, jadi sebenarnya makanan-makanan itu kita hindari tidak di area danger zone ya. Danger zone itu biasanya kuman-kuman itu mudah sekali untuk berkembang. Ya. Danger zone itu di antara suhu sekitar 45 derajat sampai 60 derajat. Nah, jadi kalau biasanya kalau makanan berada di suhu ruangan ya, di antara 4 sampai 60 derajat tersebut ya, dalam 2 jam itu bisa terjadi pertumbuhan bakteri ya. Jadi makin lama makanan tersebut berada di luar, tidak dimakan, itu biasanya berisiko. Tapi tentu saja ada faktor lain yang bisa mempengaruhi ya, termasuk dari pengolahan makanannya gitu ya, kemudian kebersihannya, dan juga mungkin makanan itu seperti apa, apakah dicampur antara makanan mentah dan makanan matang ya. Terus makanan tersebut diolah sampai matang atau tidak. Nah itu jadi ada beberapa faktor juga yang mempengaruhi selain
bahwa makanan itu tersimpan di antara danger zone tadi ya, yang antara 4 sampai 60 derajat Celcius atau di suhu ruangan seperti itu. Nah, jadi Baik. ada kondisi apa ideal bagi bakteri itu untuk berkembang biak ya. Tadi kan dari suhunya dari 4 sampai 60. Kalau misalnya ada di suhu tersebut, kemungkinan bakteri itu bisa berkembang biak di suhu tersebut. Maka dari itu harus cepat gitu. Misalnya kalau misalnya masak, berarti masaknya jangan sampai di bawah suhu itu. Kalau bisa tinggi gitu, suhu tinggi sehingga bakteri itu benar-benar mati. Ketika bakteri mati, makanan bisa dijaga kualitasnya. Bayangin kalau misalnya tadi ya nggak ada bakteri sedikit aja. Bisa ada 2 ataupun 3 bakteri. Nah, itu bisa berkembang biak dalam waktu penyimpanannya. Ya, jadi benar harus disterilkan, benar-benar higienis dalam pengolahannya. Selain dalam pengolahannya, tempatnya sampai dalam masa penyimpanannya harus benar-benar dijaga supaya nggak ada tuh kerusakan kualitas makanan ketika sampai di tangan para konsumen atau di tangan para siswanya. Ini hanya 2 jam saja ya, jadi memang harus diperhatikan apakah ini makanannya masih layak dikonsumsi atau tidak. Dokter, apa sebenarnya dampaknya jika keracunan makan ini berulang terjadi pada anak-anak? Oh ya. Ya, kita mungkin tidak ingin ya keracunan berulang-berulang gitu. Nah, ada dampaknya pasti ya terhadap kesehatan anak. Selain itu, kita tidak ingin terjadi efek jangka panjang ya. Jangka panjang tentu saja salah satunya mungkin misalnya kerusakan organ, kerusakan Itu parah ginjal, itu. kerusakan hati gitu ya. Nah, itu yang Kasihan. mempengaruhi pasti terhadap kesehatan dan juga nanti terhadap jangka panjang terhadap sekolah dan lain-lainnya ya. Jadi kita harus hati-hati terhadap bahaya dari keracunan makanan tersebut. Ya, jadi kan masalah keracunan kan berarti racun nih. Kalau misalnya racun berarti yang organ yang paling terdampak adalah organ penyaringannya. Entah itu dari hatinya, ya hati kan menyaring tadi, menetralkan racun-racun tadi. Jadi mungkin harus rusak juga ya hatinya ataupun dari ginjalnya karena ginjal juga prosesnya untuk penyaringan juga. Jadi entah itu ginjal hamatia itu bisa rusak gara-gara makan yang beracun ini. Karena organ-organ tadi adalah organ yang berperan untuk menetralkan atau menyaring racun dari peredaran tubuh. Ya, jadi kerjanya makin berat kalau misalnya nggak ditangani dengan baik, bahkan bisa mengalami kerusakan secara permanen. Nah, itu yang tidak diharapkan gara-gara makanan yang beracun ini. Ya, dampaknya itu bisa kerusakan organ yang paling parahnya. Baik, dokter, dalam kasus keracunan MBG ini, apa saja yang perlu dilakukan terkait dengan pemeriksaan lanjutan bagi anak-anak yang mungkin sudah sembuh, namun apakah harus tetap periksa darah dan lain-lainnya? Itu ya. Medical Ya, jadi check up-nya. dilihat gejalanya seperti apa, karena keracunan makanan biasanya dari tingkat ringan yang self-limiting gitu. Jadi dia bisa membaik dengan sendirinya sampai tingkat yang berat. Tentu saja kita harus memantau gitu ya pasien yang sekali pernah keracunan harus dipantau, tetapi belum tentu harus dilakukan pemeriksaan darah gitu. Pemeriksaan kesehatan gitu. Kalau yang ringan mungkin setelah diobservasi, diperiksa ulang baik ya mungkin gitu bisa kita lepas pengawasannya. Tetapi kalau pada yang kondisi-kondisi yang berat yang itu kita perlu memantau ya, mungkin jangka panjang sampai dianggap bahwa keracunannya itu sudah resolve ya, seperti itu. Ya, jadi diklasifikasikan tuh, ada yang ringan, sedang, sampai yang berat. Kalau yang ringan ya mungkin nggak terlalu diawasi juga bisa sembuh sendiri karena kan tubuh punya kemampuan untuk merecovery atau untuk menyembuhkan penyakit tersebut, bisa ngelawan secara mandiri gitu. Tapi kan ada beberapa anak yang mungkin imunnya itu emang lemah gitu. Jadi kalau ada serangan penyakit, itu penyakitnya bisa ke sedang ataupun yang parah. Nah, yang kalau udah sampai yang parah ini itu emang harus ada penanganan lebih lanjut dari pihak rumah sakit atau pihak yang ahli gitu dalam menangani masalah tersebut supaya tidak menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Ya, jadi tergantung anaknya mampu nggak nih untuk ketika ada keracunan bisa menanganinya sendiri atau enggak gitu, atau memang harus butuh penanganan lebih lanjut. Ya, apakah dikasih obat kah atau dikasih pelayanan kayak infus kah gitu ya. Jadi harus ada klasifikasinya tadi, entah itu dari yang ringan, sedang ataupun yang berat supaya penanganannya juga tepat gitu. Jangan semuanya secara intensif gitu. Jadi kewalahan kan dari pihak rumah sakitnya. Jadi disesuaikan. Kalau misalnya yang ringan ya kasih
mungkin obat dikasih minum ataupun dirawat sebentar gitu, nanti kan bisa sembuh sendiri. Yang sedang mungkin lebih parah gitu, tapi kalau yang sangat parah itu memang ada penanganan yang khusus ya untuk menangani masalah tersebut. Jadi tergantung dari bagaimana gejalanya gitu, dan nanti kalau gejala udah muncul terus penanganannya bagaimana juga gitu. Jadi disesuaikan dengan gejala yang terjadi, apakah ringan, sedang ataupun berat. Akhir, masukan dari Anda sebagai dokter untuk pemerintah, bagaimana sebenarnya untuk mencegah keracunan MBG ini terulang kembali? Ya, yang pertama mungkin kita perlu lihat ya, Evaluasi lagi. karena pengolahan makanan atau pemberian makanan itu dilalui oleh tahapan-tahapan ya. Mungkin kita harus melakukan atau menggali kenapa penyebabnya makanan tersebut akhirnya menjadi tidak baik untuk anak-anak tersebut gitu, menyebabkan keracunan. Jadi memang kita harus menggali lagi ke belakang pada fase mana gitu ya makanan-makanan tersebut sehingga menyebabkan keracunan. Mungkin itu. Baik, Jadi identifikasi dulu masalahnya di mana. Ketika masalah ditemukan baru nanti ada evaluasi, ada perbaikan di titik tersebut. Karena mungkin nggak di semua titik ya masalahnya, tapi ada di beberapa titik yang sangat rentan sehingga itulah yang menjadi penyebab utama makanan itu bisa beracun. Ya, entah itu mungkin dari mutunya, bahan bakunya itu mungkin itu bisa diteliti, atau dari cara pengolahannya, pekerjanya tidak tahu SOP gitu. Jadi harus diketahui dulu masalahnya. Ketika masalah diketahui, maka bisa ditemukan nih solusinya atau bisa jadi bentuk evaluasinya. Gitu. Jadi nggak semuanya itu salah, tapi ada beberapa bagian yang salah. Dari beberapa bagian yang salah ini mempengaruhi keseluruhan dari kualitas makanan. Itu jadi diidentifikasi lalu diketahui masalahnya. Ketika masalahnya diketahui, lalu dicarikan solusinya. Gitu. Jadi begitu ya cara berpikir atau cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, termasuk dalam MBG ini gitu, di mana masalah itu muncul harus diatasi masalahnya dan dicarikan solusinya. Dokter, mungkin satu pertanyaan lagi, bagaimana sebenarnya kebutuhan gizi minimal yang harus dikonsumsi anak-anak terutama saat sedang belajar? Ya, jadi biasanya makanan itu tentu kebutuhannya disesuaikan dengan usia ya, usia dan berat badannya anak tersebut. Nah, kalau diukur biasanya 30% kebutuhan itu pada anak sekolah itu harus diberikan saat makan siang ya. Mungkin hanya 20-25%-nya itu pada saat sarapan atau selingan. Sehingga kebutuhan dasar tersebut harus dicukupi, dan juga kita melihat kebutuhan proteinnya berapa. Biasanya 10-15% dari kebutuhan dari makan siang tersebut ya, atau sekitar 20-35% kebutuhan harian. Jadi memang harus dihitung berdasarkan usianya berapa, karena tingkatan usia dan berat badan itu akan berbeda jumlah kalori gitu. Nah, jadi memang diperlukan mungkin ya ahli gizi atau dokter anak ya, spesialis gizi untuk menentukan kebutuhannya kira-kira berapa ratanya gitu ya. Memang kita nggak bisa terlalu persis ya kalau misalnya itu mencakup anak-anak sekolah yang luas gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, jadi porsinya juga harus disesuaikan. Entah itu kalau anak kecil nggak mungkin kan makan berkilo-kilo banyak gitu kayak porsinya orang dewasa. Jadi anak kecil harus disesuaikan juga porsinya supaya tidak berlebihan gitu, benar-benar pas gitu. Kalau misalnya pas kan dia sesuai dengan kebutuhan. Ketika kebutuhannya terpenuhi, maka dia bisa tumbuh dengan baik juga gitu. Jadi jangan sampai porsinya salah. Yang anak kecil dikasih porsi dewasa, sedangkan yang sudah dewasa udah besar itu nggak dikasih porsi yang anak-anak yang masih sedikit porsinya. Sehingga kan yang satunya kebanyakan, yang satunya kekurangan. Gitu. Jadi kalau misalnya anak SD itu berapa nih berat badannya atau usianya berapa, disesuaikan juga gitu. Yang SMP ataupun yang SMA itu supaya benar-benar pas ya nutrisi yang diberikan, porsinya pas sehingga tidak menyebabkan anak itu kekurangan nutrisi ya, dari misal karbohidrat, protein ataupun lemaknya, ataupun dari keragaman makanannya, misalnya nasi terus lauknya apa sama sayurnya apa ditambah dengan susu ataupun buah-buahan
Ya, jadi harus disesuaikan dengan anak, usia dan fase pertumbuhannya. Untuk perkembangan kasus ini, terima kasih Dokter Dewi sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour. Ya, itu mungkin yang bisa kita pelajari tentang bagaimana tadi kan mengenali untuk keracunan anak dan cara penanganannya. Ternyata tadi banyak tuh. Nggak cuma simple, wah anak sakit langsung dilarikan ke rumah sakit. Tapi tadi ketika sakit, sakitnya apa dan bagaimana cara penanganannya. Karena ada klasifikasinya. Yang tadi ringan, sedang, sampai yang berat. Tuh, dan caranya juga tadi banyak kan. Kalau misalnya dia diare atau dia muntah-muntah, itu harus dikasihkan cairan tambahan. Karena kalau misalnya nggak ada masukan cairan gitu ya kayak air ataupun elektrolit, itu anaknya itu jadi dehidrasi. Ketika dehidrasi itu sakitnya bukannya sembuh tapi malah makin parah. Ya, jadi penanganannya banyak sesuai dengan penyakitnya. Kalau yang misalnya ringan, sedang sampai berat tuh ada penanganannya. Kalau misalnya dari diare atau muntah-muntah itu harus dikasihkan cairan tambahan. Nah, mungkin itu yang bisa kita pelajari dari berita ini. Nah, kalau kalian tertarik dengan sumber beritanya yang sudah saya sediakan di deskripsi video, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga videonya bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu lagi di pembahasan selanjutnya. Insya Allah.